Siapa di sini yang pernah menggambar? Well, rata-rata pasti semua orang pernah menggambar ya. Tapi, pernah nggak kalian menggambar sesuatu yang kalian sukai? Entah itu karakter fiksi, hantu, atau monster. Tapi pas kalian selesai menggambar, di hati kalian ini muncul sebuah harapan, andaikan saja gambarku ini hidup dan menjadi nyata. Dan kalau iya, selamat datang di Game 90net. SCP-1155 atau sebut saja sebagai Predator Street Art, atau lebih mudahnya kita panggil saja dengan sebutan Predator Bird. SCP-1155 merupakan predator mengerikan di mana sosok makhluk ini terbuat dari sebuah gambar di jalanan. Menggunakan cat pilot hitam yang entah kenapa tiba-tiba ia digambarkan hidup dan dapat bergerak sesuka hatinya. Predator Bird memiliki bentuk seperti burung hantu dan juga memiliki wujud seperti humanoid karena ia memiliki 2 buah tangan dan juga kaki. Selain itu, Predator Bird juga memiliki penampilan wajah yang sangat menyeramkan, di mana ia memiliki 2 buah bola mata hitam pekat dengan paruh pendek dan memiliki suara yang sangat mengerikan ketika ia sedang berusaha mengintai korbannya. Nah, Predator Bird awalnya ini digambar oleh seorang bocah nakal yang suka menggambar dan mencoret-coret tembok yang ada di jalanan. Dan entah kenapa saat si bocah nakal ini mencoba untuk menggambar Predator Bird di sebuah rumah kosong, tiba-tiba ia melihat tangan Predator Bird ini bergerak. Awalnya si bocah nakal ini mengira kalau dia sedang halu, tapi pas diperhatikan lagi secara jelas, ternyata memang gambaran dari bocah nakal ini bisa bergerak. Nah, kejadian mulai mengerikan nih. Saat si bocah nakal ini mencoba menyentuh gambar Predator Bird yang ia buat, tiba-tiba tubuhnya terasa berat, matanya mulai melihat objek menjadi tidak jelas, terasa seperti vertigo, dan dari sinilah Predator Bird langsung menyerang mata bocah nakal tersebut. Untungnya pada saat itu bocah nakal ini masih memiliki kesadaran, sehingga pada saat itu juga ia berhasil lari dari lokasi kejadian dan melarikan diri ke rumah sakit, yang pada akhirnya ia melaporkan kejadian ini ke polisi setempat yang ada di daerah tersebut. Predator Bird bisa dibilang sejenis binatang predator pemangsa yang sangat pintar, karena ia memiliki kemampuan untuk dapat berpindah tempat, atau anggap saja di mana ada dinding, maka di sanalah Predator Bird akan dapat bergerak. Dan ketika makhluk ini tercipta, dari sinilah Predator Bird mulai menyebabkan beberapa insiden yang sangat mengerikan. Predator Bird sebenarnya tidak akan berbahaya kalau misalnya kalian berkumpul di tempat yang ramai dan kalian berkumpul secara ramai-ramai bersama dengan teman kalian. Karena biasanya korban dari Predator Bird kebanyakan adalah seseorang yang dalam kondisi sedang sendirian. Mengerikannya lagi, ketika ada korban yang tidak sengaja melihat gambar Predator Bird, entah itu di gang jalan atau di dalam ruangan rumah, nantinya si korban akan memiliki sebuah keinginan untuk mendekati objek Predator Bird. Biasanya halusinasi ini diciptakan sama Predator Bird dengan memberikan sebuah gambaran yang sangat indah kepada si korban, yang dimana korbannya ini akan merasa kalau Predator Bird adalah makhluk yang baik dan akan membawanya terbang dan menjadi teman bermain kapanpun yang ia inginkan. Dan kalau misalnya si korban ini sudah termakan hipnotis dari Predator Bird dan ia mulai mendekati Predator Bird dalam jarak 2 meter, maka dari sinilah makhluk ini akan langsung menyerang si korban dengan cara yang sangat mengenaskan. Serangan Predator Bird nggak bisa dianggap remeh ya, karena biasanya makhluk ini akan menyerang di bagian-bagian yang lunak, seperti bola mata, leher, perut, dan juga alat kelamin. Bahkan dengan sekali serangan saja dari Predator Bird, maka si korban nantinya akan mendapatkan luka yang cukup fatal. Apalagi untuk korban-korban yang mendekati Predator Bird dalam jarak 1 meter. Maka biasanya kebanyakan korban ini akan ditemukan dengan kondisi tubuh mereka sudah termutilasi dengan cara yang sangat mengerikan, dan potongan tubuhnya tersebar ada di mana-mana. Seperti yang gue bilang barusan guys, Predator Bird dapat bergerak bebas sesuka hatinya. Selama di sana ada dinding dan tembok atau tiang, maka ia bisa juga berjalan dan menyelinap masuk ke dalam kamar seseorang. Bahkan bisa dibilang, ini adalah hal yang sangat mudah dilakukan oleh Predator Bird. Nah, kalau misalnya si Predator Bird ini sampai masuk ke dalam rumah seseorang, maka dari sini ia akan mulai melakukan teror yang sangat mengerikan dengan mengeluarkan bunyi yang gue nggak bisa mendefinisikan ini bunyi seperti burung hantu. Cuman gue nggak bisa juga mengatakan kalau ini adalah bunyi jenis burung hantu. Nah, kalau misalnya si korban sampai nih pergi mengecek ke sumber suara,
nantinya ia akan menghilang. Cuman suaranya tetap ada guys. Malahan suasana akan menjadi semakin mengerikan karena seluruh ruangan rumah akan terdengar suara predator bird yang akan muncul di seluruh ruangan rumah. Dan setelah ia mengeluarkan suara ini dalam waktu yang cukup lama, maka dari sinilah si predator bird akan menunjukkan sosoknya di hadapan si korban dan memutilasi setiap anggota keluarga yang sudah dijadikan target oleh si predator bird dengan cara yang sangat mengerikan. Cuman kalau misalnya keluarga korban ini nggak pergi mengecek ke sumber suara, maka masih ada harapan nih untuk survive dari serangan predator bird. Karena makhluk ini nantinya akan bergerak secara random, memasuki kamar si korban dan memutilasi salah satu anggota keluarga sang korban. Setidaknya masih mendingan ada yang selamat, walaupun kalian harus mengorbankan salah satu keluarga kalian. Nah, berikut ini adalah beberapa riwayat atau data-data serangan yang telah dilakukan oleh predator bird. Pada 1 Juli 2015, terdapat 2 orang dengan identitas asing yang ditemukan telah tewas, tubuhnya tersebar di seluruh gang jalan. Pada 5 Juli 2015, seorang anak kecil berusia 8 tahun dikabarkan diserang oleh makhluk asing dan badannya terbelah menjadi 2 bagian. Pada 10 Juli 2015, 3 orang ditemukan tewas lagi di gang jalan. Pada 24 Juli 2015, terdapat 8 anak menghilang secara misterius di area taman, dan anehnya, ke-8 anak ini ditemukan kembali di area taman saat malam hari, tapi dengan kondisi sudah tidak bernyawa. Nah, karena banyaknya serangan insiden mengerikan dari predator bird, dari sinilah organisasi SCP Foundation pun mulai melakukan pergerakan, yaitu dengan mengirimkan beberapa personel MTF PI-1 untuk mengevakuasi seluruh penduduk di daerah tersebut, yang pada akhirnya daerah ini menjadi kota mati dan cuman dihuni sama predator bird. Saat ini unit SCP Foundation masih melakukan pemantauan dari jarak jauh, karena untuk operasi penangkapan predator bird ini masih belum bisa dilakukan, sehingga yang artinya predator bird masih bebas dan ia bisa berpindah tempat kemanapun yang ia mau sesuka hati predator bird. Ya. Oke guys, itu dia video kita hari ini ya, tentang SCP-1155 Predator Bird, sosok makhluk pemangsa yang awalnya ini bermula dari sebuah gambaran di jalanan yang tiba-tiba ia hidup dan menunjukkan sifat anomali. Sebuah insiden yang sangat mengerikan, bahkan objek kelas ini dimasukkan ke dalam kelas, kalau nggak salah, Keter. So, untuk kalian yang suka dengan video gua kali ini guys, kasih gua dukungan dengan cara like dan share video ini. Kalau kalian nggak suka, kalian bisa kasih gua dislike aja, nggak apa-apa. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe yang ada di bawah ini, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya juga. So, see you guys on the next video and stay lumos.